Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Alfian Rusdi, NIM E 2019-1130 dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan mempresentasikan makalah individu saya yang tentang institusi keuangan publik. Langsung saja ke pengertiannya. Yang pertama, istilah keuangan publik identik dengan istilah keuangan negara, ekonomi publik, dan ekonomi sektor publik. Menurut Richard, keuangan publik atau public finance merupakan ilmu yang pelajari tentang aktivitas-aktivitas ekonomi pemerintah sebagai unit. Adapun dalam pandangan Carr, keuangan publik merupakan ilmu yang pelajari tentang penggunaan dana-dana oleh pemerintah untuk memenuhi pembayaran kegiatan pemerintah. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan keuangan publik Islam. Secara teoritis dan praktis menunjukkan filosofi dan realitas negara dalam mengatur pendapatan dan pembelanjaan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat agar terwujud kesejahteraan yang merata. Nah, dalam sejarah perkembangan keuangan publik Islam ini dikelompokkan menjadi empat bagian. Yang pertama yaitu keuangan publik pada masa peradaban kuno. Pada masyarakat primitif, kegiatan pemerintah dalam arti modern tidak dikenal. Yang selanjutnya yaitu keuangan publik di Eropa pada abad pertengahan. Dalam sejarah tercatat bahwa abad pertengahan di Eropa bercirikan struktur sosial dan ekonomi masyarakat yang menganut feudalisme. Selanjutnya yang ketiga yaitu keuangan publik pada masa peradaban Islam. Sejarah keuangan publik pada masa peradaban Islam dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu periode Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, dan periode Umayyah. Nah, yang kedua yaitu periode Abbasiyah sampai masa modern. Nah, untuk yang terakhir yaitu keuangan publik pada masa modern. Untuk memahami keuangan publik pada masa modern dan keterkaitannya dengan keuangan publik dalam Islam itu dijelaskan dalam dua bagian, yaitu yang pertama ruang lingkup keuangan publik. Nah, yang kedua yaitu tentang problem keuangan publik. Nah, di dalam problem keuangan publik ini ada beberapa problem. Yang pertama yaitu keadilan atau equity dalam ekonomi. Yang kedua adanya barang-barang umum publik. Yang ketiga yaitu kegiatan produksi dari perusahaan. Dan yang keempat banyak kegiatan yang diproduksi melalui kompetisi dan efisiensi dapat terpenuhi bila disediakan oleh satu usaha saja. Yang kelima yaitu fungsi ekonomi pasar tidak selamanya mampu menciptakan stabilitas. Yang kelima yaitu tingkat pembentukan. Nah, yang terakhir yaitu tingkat pembentukan modal tidak mencapai standar yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu karya-karya awal tentang keuangan publik Islam. Salah satunya yaitu ada yang berjudul Kitab Al-Kharaj, Kitab Al-Amwal, dan Kitab Abu Yusuf. Ya, yang terakhir yaitu tentang perkembangan awal keuangan publik Islam. Sistem administrasi keuangan pada masa Nabi belum begitu kompleks. Ini dapat dipahami karena beliau hidup di negara kecil Madinah yang baru berdiri dan dengan kebijakan keuangan yang masih sangat sederhana. Semeninggal beliau, negara Islam mulai menembus batas semenanjung Arabia. Mungkin hanya cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari makalah presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, kembalilah ke jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.